Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Gunawan. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan ketiga dari LPTK Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja Bali. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja UKIN. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Ya, silakan duduk. Ya, baik, pagi hari ini ya kita melaksanakan materi. Namun sebelum itu ya terbiasa Bapak mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Abraham Alexi Pratama Dewi. Ya, ada yang belum dipanggil? Di absen? Sudah semua. Ya. Nah, sebelum lanjut tentang materi hari ini, yaitu tentang Wedangga, juga Bapak tidak lupa menanyakan atau mengevaluasi pelajaran yang minggu lalu. Jadi, kita minggu lalu membahas tentang kitab suci Weda. Nah, sebelum itu, apa sih sebenarnya kitab suci agama Hindu itu? Ya? Ya, berikan aplaus temannya. Ya, nah jadi kitab suci agama Hindu, ya, yaitu Weda. Jadi ada kaitan enggak materi hari ini tentang yang minggu lalu? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ya. Ya. Iya, berikan aplaus temannya. Nah, jadi jelas ada keterkaitan ya, Nak. Jadi dalam kitab Weda, ya, itu tentunya mempunyai keterkaitan, apalagi materi hari ini yaitu tentang Wedangga. Nah, baik, Bapak menampilkan slideshow-nya. Nah, ini pembukaannya. Nah, ini Wedangga, ya. Nah, dalam proses pembelajaran, ya, tentunya anak ketahui, ya, yaitu capaian pembelajaran, ya, berdasarkan capaian pembelajaran pada buku pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti untuk anak SMP kelas 8. Jadi yaitu apa? Peserta didik dapat memahami esensi ajaran agama Hindu, ya, yaitu dalam kepribadian peserta didik secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik harus mampu, ya, mengetahui ajaran agama akan nantinya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran, ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kitab Wedangga. Ya. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan kitab Wedangga. Dan terakhir, peserta didik dapat menguraikan pembagian Weda menjadi Weda Seruti dan Semerti. Jadi itu, ya, tujuan pembelajarannya. Ya, paham? Boleh lanjut? Ya. Nah,
Sekarang langsung, ya, yaitu ke materi hari ini, ya, yaitu pengertian Wedangga. Ya, silakan bukunya, buku paketnya dan LKS-nya. Sudah? Nah, jelas, yaitu pengertian Wedangga. Ya, Wedangga merupakan kelompok pertama dalam kitab Weda Semerti. Ya, jadi kata Wedangga, ya, yang secara etimologi berasal dari bahasa Weda. Nah, yang tadi sebelum Bapak lanjut ke materinya, yaitu Weda, yang berarti ilmu pengetahuan dan kata. Ya, kata Sanskerta yaitu dari urat kata angga yang berarti bagian dan batang tubuh. Ya, nah itu. Jadi Wedangga merupakan batang tubuh Weda. Kitab Wedangga merupakan juga kitab kelompok kedua dari Weda Semerti. Nah, itu setelah kitab-kitab Wedangga adapun bagian-bagiannya. Ya. Jelas? Ya, bisa lanjut? Ya. Nah, dalam bagian-bagian kitab Wedangga, yaitu pertama siksa, ya, yang disebut juga fonetik. Dua, yaitu Wyakarana, ilmu tata bahasa. Ketiga, canda, yaitu lagu, ya. Dan keempat, nirukta, sinonim dan antonim, ya. Lima, geotisa, ilmu astronomi, ya. Enam, kalpa ritual. Nah, itulah bagian-bagian Wedangga yang hari ini kita bahas satu persatu. Ya, jelas bagian-bagiannya? Ya, kita lanjut, ya. Nah, siksa. Nah, ini bagian pertama. Siksa memuat petunjuk tentang cara tepat dalam mengucapkan mantra. Contohnya apa? Yaitu contohnya salah satunya ilmu pengetahuan siksa, yaitu mengucapkan mantra Weda. Misalnya mengucapkan rang seruti dan rang nada. Jadi harus jelas, ya. Contohnya apa? Ya, contohnya mengucapkan mantra. Om Aditya Asya Param Jyote Rate Teja Namastuti Weta Pangkaja Madhyasti Bhaskara Ya Namo Nama. Nah, itu harus jelas, ya. Canda, lagu. Nah, ini dalam materi Wedangga, yaitu salah satunya, nah ini canda yang tidak asing kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, dalam ritual keagamaan, baik pun juga dalam pendidikan. Ya, canda itu yang dimaksud dengan lagu. Lagu itu yang dimaksud juga apa? Nyanyian. Nah, kalau dalam keagamaan, nyanyian suci. Ya, yang dilantunkan dalam apa? Kegiatan upacara keagamaan. Nah, contohnya apa? Siapa bisa? Ya, hitung. Nah, bisa mencontohkan? Silakan. Ya, Amil Kidung Purwo Kading. Ya.
Ya, berikan aplaus temannya. Ya. Jadi, Papa harap seperti itu ya. Temannya sudah mampu ya melantunkan contoh dari canda. Nah itu. Nah ya sekarang dari materi yang Bapak paparkan juga Bapak tidak lupa ya memberikan tentang LKPD. Nah sebagai acuan nanti sebagai daya serap sebagai tolak ukuran nanti sejauh mana nantinya anak menyerap ilmu pengetahuan tentang pemaparan yang Bapak tadi paparkan yaitu tentang materi Wedangga. Ya, baik. Kita bikin kelompok ya, yaitu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. Yaitu sesuai dengan bagian-bagian kitab Wedangga. Ya, Bapak silakan membentuk kelompok. Ini soalnya nak. Itu soal mandiri ya. Nah baik, kita bersama-sama ya melihat yaitu yang tadi Bapak berikan ya dari soalnya dari masing-masing kelompok yaitu kelompok 1 ya. Bentuklah kelompok, udah ya. Kemudian jelaskan kedudukan ya Wedangga, bagian-bagiannya dan pengertiannya. Nah ini tugas pribadi dan kelompoknya yaitu merealisasikan contoh-contoh yang ajaran bagian-bagian siksa. Ya, nah itu. Silakan buat. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, kehidupan sehari-harinya dalam kitab Wedangan ini kan canda. Apa sih dalam kehidupan sehari-hari yang anak ketahui? Nah, misalnya apa? Ketika anak melaksanakan upacara agama baik pun di pura, anak bisa ikut serta partisipasi aktif dalam kegiatan itu dengan apa? Menyanyikan atau melantunkan kidung. Ya, Wargosari, baik pun tentang Idoratu. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sudah ada yang selesai kelompoknya? Sudah? Bisa dipresentasikan masing-masing kelompok ke depan? Bisa? Silakan. Bapak ambil dari kelompok 1. Ya, silakan. Presentasi ke depan. Dan yang lain mendengarkan, menyimak, ya, sehingga nantinya anak mengetahui, ya. Ya, silakan. Perkenalkan. Ya, silakan. Ajaran bisa menekankan pentingnya mengucapkan intonasi dan pelafalan kata secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat misalnya 1. Dalam komunikasi sehari-hari dengan mengajarkan ajaran sisa dilakukan karena melatih manusia untuk berbicara dengan jelas, teratur, dan bermakna, sehingga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih efektif. Ya, berikan aplaus ke kelompoknya. Ya, jadi kelompok 1 yaitu tadi memaparkan hasil
dari kelompoknya yaitu tentang ajaran siksa. Ya, siapa tahu tentang siksa selain kelompoknya? Yaitu apa? Ya, silakan. Iya, berikan aplaus temannya. Nah, jadi siksa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita untuk tata bahasa dalam ucapan, pengucapan ya yang benar dan yang baik. Ada yang ditanya kelompoknya? Tidak. Sudah jelas? Iya, silakan kembali ke kelompoknya. Ya. Ya. Ya, berikan aplaus sekali semuanya. Masing-masing kelompok ya sudah merealisasikan hasil kelompoknya. Ya, memaparkan tentang bagian-bagian wedangga. Ya, jadi sebelum Bapak ya menyimpulkan tentang materi yang Bapak paparkan hari ini, ya nanti anak beberapa kelompoknya bisa ya menyimpulkan. Bisa? Bisa disimpulkan? Anak, silakan. Ya. Ya. Iya, berikan aplaus temannya. Jadi, ya, jadi dalam wedangga, ya, materi wedangga dalam agama Hindu, ya sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam wedangga itu juga masing-masing bagian-bagiannya memberikan, ya, memberikan ilmu pengetahuan seperti Jyotisa, ilmu perbintangan, siksa, ya, nirukta. Nah, itu anak wajib ya mendalami nanti, ya. Nah, itu. Nah, baik. Itulah tadi tentang materi wedangga, ya, dan anak sudah merealisasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, namun sebelum itu juga Bapak mengevaluasi lagi, yaitu apa sih sebenarnya wedangga itu atau pentingkah kita dipelajari dalam hidup sehari-hari? Penting karena iya sebagai acuan hidup ya. Ingat, materi wedangga memberikan acuan dalam interaksi sosial. Ya. Nah, itu pemaparan materi hari ini ya. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan salah satu lagu. Ya, silakan pimpin satu. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, tepuk tangan lagi sekali. Ya, ya baik, kembali duduk masing-masing anak. Nah, materi hari ini ya sebelum Bapak mengakhiri tentang materi wedangga dan Bapak mengingatkan ya pertemuan selanjutnya persiapkan ya yaitu tentang Asta Eswarya. Ya, ya. Nah, akhir kata Bapak tutup dengan Paramo Santi. Santi, 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 Santi,